Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apakah sehat semua? Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, silakan salah satu, tidak harus ketua kelas ya, boleh memimpin doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ya, semoga dengan doa tadi kegiatan kali ini akan lancar sampai selesai ya. Ya, sebelum kita lanjutkan, saya akan absen terlebih dahulu. Dias, Zaki, Alfia, Linda, M. Dava, Ade, Anjas, Bagas, Elia, Alia, Heriana, kemudian Feby, lalu Santi, Vianda, Diva, Hayati, kemudian ada Melinda, Dea, Novi, Lubina, Intan, Gita. Ya, hadir semua ya. Alhamdulillah sehat semua untuk pertemuan kali ini. Ya, sebelum masuk ke materi, ya, saya akan tunjukkan sebuah tayangan video. Mungkin kalian sudah pernah melihatnya sebelumnya. Ya. Saya akan tampilkan video ini. Selain hadiah puluhan juta, Muzakir juga memperoleh kartu Google Bug Hunters. Melalui kartu itu, kemampuan hacking Muzakir akan dipenuhi dan melapor ke perusahaan terkait. Sebelumnya, Muzakir menuturkan telah melaporkan temuannya sebanyak 4 kali, namun setelah ditolak oleh Google lantaran dianggap tidak valid. Ia bahkan mengaku perlu waktu hampir setengah bulan untuk berdebat dengan Google dan menjelaskan bahwa bug temuannya rentan dan berbahaya. Usahanya lantas berbuah, dan pada tahun 2021, Google mengakui laporan Muzakir dan kejadian menjadi temuan terbaik kala itu. Meski Ya, dari singkat video yang saya tampilkan tadi, ya, itu ada seorang siswa SMA atau SMK itu berhasil menemukan bug. Ya, bug itu berarti celah sistem untuk dirtas. Ya, berhasil menemukan dan melaporkan ke Google. Ya, ini berarti hacker baik. Ya, untuk diperbaiki sistemnya. Ya, dan dia dapat 76 juta hanya dari penemuan itu saja. Itu baru satu kali. Kalau menemukan berkali-kali bisa berpuluh-puluh juta. Nah, maksud dari video ini apa? Ya, maksudnya kalau kita bersungguh-sungguh, apapun itu bidangnya, tidak hanya komputer, ya, yang ahli dalam bidang menjahit semisal, yang ahli dalam bidang masak, tata boga, yang ahli kerajinan, yang ahli matematik, yang ahli sejarah, yang ahli bahasa, apapun itu profesinya, kalau kita tekun, ya, tanpa menyerah, berusaha terus-menerus, ya, jadi kalau ada sesuatu hambatan, itu bukan menjadi kita putus asa, ya, tapi usaha terus-menerus sampai berhasil. Seperti itu, tentunya dengan diiringi
Tadi si Muzaki tadi tidak langsung dapat segitu, tidak, berkali-kali ditolak, tapi pada akhirnya diakui oleh Google dan mendapatkan apresiasi dan menjadi anggota tim penyelidik bug aplikasi Google. Luar biasa ya. Semoga ini menjadi motivasi buat kalian ya. Terus kemudian ya, sebelum masuk ke materi intinya tentang jaringan komputer, kita akan belajar tentang jaringan komputer hari ini, di mana yang dimaksud jaringan itu adalah koneksi ya. Kalau kalian satu sama lain ya tidak ada koneksi, pasti hanya diem-dieman saja, apalagi ngobrol ya, membahas tentang suatu hal ya kan, tapi tidak ada timbal balik. Kalian bertanya ke teman tentang suatu permasalahan, temennya cuma diem sesibu bahasa, pasti ya udah males kan, males untuk diajak komunikasi. Sama juga seperti jaringan, ketika ada satu komputer ya mengajak komunikasi komputer lain, tapi komputer lain diam, pasti ada masalah. Apakah kabelnya rusak, ataukah alamat IP-nya error, ataukah internetnya putus ya. Itu yang nanti akan kita bahas ya tentang jaringan. Terus sebelum dimulai ya, ada baiknya kalian lihat kanan kiri ya. Kalau ada sampah, saya minta tolong dimasukkan ke kotak ini yang di depan. Saya minta tolong, ada sampah kecil ya, bisa dimasukkan ke kotak ini, ke depan sini. Minta tolong ya. Ya, satu anak, satu sampah kecil ya, silakan bisa ke depan, ke situ nggak apa-apa sambil jalan. Ya. Ini program semut ya, sejenak memungut ya. Minta tolong ya, ambil sampahnya satu anak satu. Silakan bisa ke depan dulu, di meja depan itu ada kotak ya untuk membuang sampah. Tapi jangan buang uang ya, buangnya uang nanti ya. Oke, terima kasih ya, telah melakukan program semut ya. Semut itu apa? Sejenak memungut ya. Oke, saya lanjutkan ya. Saya akan bacakan tujuan pembelajaran kita kali ini ya, tentang jaringan komputer. Tujuannya itu apa? Jadi kalau kita belajar itu harus punya tujuan ya. Kalau nggak ada tujuan ya nggak bisa. Kamu jalan dari rumah keluar ya, nggak ada tujuan, jadinya kesasar ya. Tujuan belajar kali ini adalah dengan memahami materi jaringan lokal ya, peserta didik mampu menjelaskan konfigurasi jaringan. Apa itu konfigurasi? Settingan, nyeting ya. Tahu cara nyeting ketika error seperti apa, ketika biar betul seperti apa ya, sesuai dengan prosedur seperti itu. Terus yang kedua, nanti setelah sudah tahu ya, tujuan yang kedua, setelah kalian sudah tahu cara settingnya, kalian akan praktik melakukan konfigurasi atau settingan ya, sehingga kalian atau peserta didik mampu menganalisis koneksi secara mandiri ya. Artinya tidak secara kelompok, masing-masing tahu, walaupun nanti secara kelompok ya, saya bagi kelompok, cuma nanti masing-masing anak tahu, oh nyetingnya seperti ini, oh kalau error seperti ini, oh ini kabelnya error, oh ini switchnya yang error, oh ini komputernya yang error, oh ini orangnya yang error, misal seperti itu ya. Jadi harus tahu setelah ada praktik dan juga sudah mengetahui settingannya. Berikutnya saya ingin memberikan pertanyaan ya kepada kalian
kalian semua, saya ingin tahu ya, dari tujuan tadi yang saya bacakan, kira-kira apakah sudah jelas semua? Yang saya bacakan secara pelan-pelan, apakah sudah jelas? Yang pertama adalah bagaimana cara kalian tahu cara menyeting, kemudian setelah tahu bagaimana cara solusi kalau ada masalah. Nah, sekarang saya bertanya, apakah tujuan belajar yang saya bacakan tadi sudah bisa dimengerti? Bisa ya? Sebelah sini suaranya mana? Bisa, oke ya. Kalau dianggap sudah bisa, berarti saya bisa melanjutkan. Ya. Dan sekarang saya ingin bertanya ke kalian, ya, kira-kira apa sih, ya, manfaat tujuan pembelajaran? Ya, kira-kira apa? Yang mau menjawab silakan. Tujuan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira siapa yang menjawab? Oke, siap, bisa berdiri, Mbak. Pakai mic ya, Mbak, biar suaranya masuk ya. Ya, silakan dijawab. Saya Siti Nurhayati, izin untuk menjawab pertanyaan dari Pak Amal. Ya. Kalau menurut saya, yang pertama kita tambah pengetahuan tentang jaringan komputer. Yang kedua, kita bisa menganalisis permasalahan tepat pada akarnya untuk mencari solusi, terutama dalam menghadapi masalah di kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Oke, tepuk tangan buat terima kasih ya. Dari jawaban tadi, ya, luar biasa bagus ya. Artinya apa? Kalau kita belajar sesuatu itu harus mengena, ya. Tujuannya kita menelisik itu yang salah apa di komputernya itu tujuannya biar kita teliti, biar kita bisa bernalar kritis dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Ya, kalian berteman, cewek cowok, ya, ada salah paham, tapi nggak mau menyelesaikan masalah. Ya, biasanya kan yang sering seleksi itu cewek cowok apa cewek apa cowok biasanya. Yang paling sering berselisih biasanya cewek biasanya ya, kadang suka baper seperti itu ya. Kadang semisal si Mbak Fianda sama Mbak Deswita selisih, ya berselisih karena ada salah paham, tapi nggak mau diselesaikan, nggak mau dikoneksikan, nggak mau berbagi informasi. Masalah selesai nggak bakal selesai, harus komunikasi dulu. Terus kemudian ada pihak ketiga yang menyelesaikan masalah itu, yang tidak memandang sebelah mata. Artinya dua-duanya ya kita di tengah-tengah, nggak bela satu sama lain. Nah, tujuan pembelajaran ini seperti itu, agar kita bisa benar kritis, agar bisa menyelesaikan masalah sesuai dengan akarnya, tidak mau selesai bubar habis itu tidak berteman lagi, tidak. Ya, jadi harus benar-benar ada solusi yang terselesaikan. Ya, garis besar dari pembelajaran kali ini adalah tentang jaringan komputer, di mana kalian nanti akan melakukan setting sendiri dan harus bisa juga melakukan perbaikan apabila jaringan tersebut error, baik secara hardware maupun secara settingan software. Ya, itu adalah garis besar pembelajaran kali ini. Nah, sekarang saya minta tolong untuk dikeluarkan lagi smartphone-nya, dibuka smartphone-nya, karena saya akan melakukan assessment awal ya dengan menggunakan game. Ya, silakan kalian dibuka HP-nya. Ini saya akan tampilkan linknya. Nah, ini yang sebelah sini, silakan bisa di-scan. Bisa maju boleh, nggak apa-apa. Assessment awal. Silakan maju nggak apa-apa. Yang di belakang kan nggak mungkin sampai, maju aja. Silakan bisa maju. Di-scan dulu. Sudah, yang sudah scan silakan bisa mulai langsung mengerjakan. Belum silakan bisa maju, nggak apa-apa. Ya, maju aja maju. Tapi jangan
jangan nutupin proyektornya ya. Silakan bisa maju. Ya kalau maju nutupin proyektornya sama aja ya. Nggak apa-apa ya, burung maju aja, santai aja. Ada yang sudah bisa? Banyak ya? Ada ya? Oke. Lanjut dikerjakan aja. Bisa mulai start ya, masukkan nama dulu ya. Ya, silakan mengerjakan, ada waktu 1 menit ya. Cepat aja, nggak masalah. Soalnya dalam bentuk apa? Game? Sudah. Nggak apa-apa ya. Sebenarnya angel ya, sabar ya. Bentuk soalnya apa mas? Bentuk soalnya Bentuknya apa itu? bentuknya berarti kan kita memilih kotak gitu Pak. Di sini ada 1, 2, 3 sampai 5. Nah, kita pilih sampai nomor 5 dan soalnya berbeda-beda setiap masing-masing anak Pak. Oke, sip. Nah, berarti paham ya. Silakan dikerjakan. Nanti saya tampilkan di depan hasilnya seperti apa. Ya. Ya, nggak masalah ya. Wahyu ini sementara, ada Alfian 5 ya, skor 5. Ada Wahyu, siapa ini Wahyu? Ya, pakainya jangan nama samaran ya. Jangan. Wahyu siapa Wahyu? Oh, Zaki. Oke ya, Alfian ini 5, kemudian ada Jaki 4 ya, ada Lingga 3 dan seterusnya. Tidak ada masalah yang masih 0 ya, tapi ada yang gerutu coba muter-muter Pak, mas nggak apa-apa ya. Ini asesmen awal mas Mbak, jadi 0 ya nggak apa-apa ya, karena masih awal, nggak masalah. Ini refresh ya, banyak yang 1 ini ya. Ya mungkin karena jaringan susah jadi mencetnya susah ya. Tapi saya kira ini paling mudah, ini game yang paling mudah ini, kotak-kotak ya. Ya, ini adalah hasilnya ya. Nanti akan saya kelompokkan berdasarkan hasilnya ya. Nanti bisa menuju ke kelompok masing-masing. Oke? Sudah selesai semua ya? Saya anggap sudah selesai untuk melakukan asesmen awal ya. Ada yang sempurna nilainya, ada yang 0. Tidak ada masalah ya. Nggak usah minder dulu. Santai saja. Oke, dari tadi yang sudah dilakukan asesmen awal, silakan kalian menuju kelompoknya masing-masing ya. Sebelum menuju saya tunjukkan dulu untuk kelompoknya. Kelompok 1 di sebelah sini ya. Kelompok 2, kemudian kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Yang lain menyesuaikan. Yang tadi
ya. Daftarnya di situ sesuai dengan yang tadi baru datang, menyesuaikan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, silakan kelompok 1 sebelah sini, 2, ini 3, ini pas 3 ya. Banyak kan udah pas duduknya. 4, 5 ya. Silakan duduk ya. Sudah duduk sesuai kelompoknya ya. Nah, sekarang silakan disimpan lagi HP-nya, ya, HP-nya disimpan lagi. Terus kalian silakan perhatikan materi yang saya sampaikan via Canva atau via YouTube, ya. Di sini ada materi di Canva yang akan saya tampilkan sekilas. Tapi sebelumnya akan saya tampilkan materi di YouTube terlebih dahulu. Silakan bisa diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang jaringan komputer lokal. Oke, langsung saja. Jaringan komputer menggunakan 2 buah atau lebih perangkat dengan menggunakan sebuah sistem komunikasi yang terstandarisasi secara global, yaitu Transmission Protocol atau Internet Protocol Suite, disingkat TCP/IP. Ini adalah pengertian dari sebuah jaringan. Berikutnya, jaringan komputer yang menghubungkan komputer ada 2 jenis, yaitu jaringan lokal dan jaringan internet. Perbedaan keduanya ada pada jangkauannya. Jaringan lokal memiliki jangkauan yang lebih terbatas dibandingkan dengan jaringan internet. Jaringan lokal. Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun berkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus universitas, atau gedung kantor. Perangkat atau komputer yang ada di jaringan lokal hanya bisa diakses oleh perangkat lain yang berada pada jaringan yang sama. Setiap perangkat atau komputer yang terhubung dalam jaringan lokal akan memiliki ID yang unik yang berbeda satu dengan yang lainnya, disebut dengan IP address atau alamat IP. Misalnya 192.168.0.1. Dalam implementasinya, biasanya satu perangkat akan disebut server, sedangkan perangkat lainnya akan disebut sebagai client. IP tersebut adalah IP kelas C. Ada beberapa kelas IP, diantaranya yaitu kelas A, B, C, dan E. Dalam contoh di atas, tertulis IP kelas C, di mana IP kelas C adalah IP yang lazim dipakai dan nanti akan kita pakai juga dalam kegiatan simulasi dan praktik. Berikut contoh topologi jaringan lokal berdasarkan sumber dari dokumen Kemdikbud tahun 2021. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya rasa belum ada yang ditanyakan. Kita lanjut saja. Itu tayangan ya, tayangan tentang materi ya. Kalian tadi sudah mengamati tayangannya ya. Setelah kalian mengamati, ya kan, saya ingin mengajukan pertanyaan lagi. Ya, tadi kan mengamati YouTube. Ya, kalau ingin melihat file Canva-nya nanti saya kasih barcode-nya biar kalian bisa baca sendiri. Ya, tadi sudah saya sampaikan di YouTube. Kebetulan di YouTube juga sudah saya buat sendiri, ya, bukan ngambil dari data yang lain atau dari orang lain.
terjadi, ya, apakah yang akan terjadi jika saat ini tidak ada jaringan komputer di sekolah? Ya, siapa mau menjawab? Ya. Saya ulangi pertanyaannya ya. Apakah yang akan terjadi jika saat ini tidak ada jaringan komputer di sekolah? Siapa? Ya, silakan. Sebutkan nama dulu. Saya Fiandata Pambatika Pertiwi, izin untuk menjawab pertanyaan dari Pak. Kalau tidak ada jaringan lokal, berarti tidak ada internet, Pak. Jadi tidak bisa wifi yang gratis. Oke ya. Siapa yang suka wifi yang gratis di sini? Semuanya ya. Tapi sayangnya kadang kalian kelas 10 nggak sampai ke belakang ya Mas ya. Nanti kelas 11 nanti bisa ya. Saya sedang usulkan itu biar sampai ke penjuru dunia ya, tapi belum bisa ya, baru di sini di depan-depan saja. Jawabannya saya kira semuanya juga sama ya. Saya pun juga seperti itu. Kalau saya mengendalikan paket data terus-menerus ya pasti habisnya banyak ya Mbak Mas ya. Jadi jawaban yang menurut saya ringan tetapi mengena untuk semua. Ya, tepuk tangan buat Mbak Fianda ya. Atau mungkin di kelas ada yang suka tethering punya temennya. Ya, berbagi ya, is oke, nggak ada masalah ya. Itu ya, jadi kalau nggak ada jaringan lokal ya otomatis internet nggak ada. Ya, di sini ada satu modem di Labkom 1 ada satu modem. Nah, kalau modemnya itu tidak dipancarkan dengan jaringan lokal, baik melalui kabel maupun dari kabel, itu nggak bakal bisa terpancar sampai sini, sampai ruang TU, ruang guru dan perpustakaan. Walaupun agak lambat di perpus ya, karena yang pakai banyak sekali. Tanpa jaringan lokal nggak bakal bisa sampai sana, hanya bisa wifi yang di Labkom 1 saja, situ aja sudah. Sampai sini pun sinyalnya udah lemah ya. Dengan adanya jaringan lokal tadi bisa tersebar ke penjuru sekolah ya, walaupun memang belum maksimal di sini, itu PR sekolah ya. Jadi biar bisa sampai ke belakang itu nanti akan diusahakan ya oleh sekolah. Itu ya jawaban yang bagus sekali. Terus dari hasil tadi materi yang dipaparkan via YouTube ya, kemudian ada yang bertanya ke saya ya, silakan barangkali ada yang mau bertanya ya materi tadi yang sudah saya sampaikan ya, terus ada juga yang sudah bisa menjawab pertanyaan dari saya. Sekarang saya memberikan kesempatan untuk kalian bertanya. Silakan, ada yang bertanya? Oke, masih sama di sini ya. Mic-nya tadi mana? Ya, silakan Mbak, berdiri Mbak. Nah, oke. Coba cek dulu ya mic-nya, nah kali ya, cek. Nah, ini bisa kan? Silakan. Saya izin bertanya Pak. Iya. Nama saya Tifa Yudhisa Putri. Iya. Koneksi jaringan pakai kabel atau wifi itu lebih baik yang mana Pak? Terima kasih. Oke, silakan duduk ya. Tepuk tangan untuk Feby ya. Iya. Walaupun mic-nya tadi nakal sedikit ya, is oke, nggak ada masalah ya. Ada keturunan orang itu Pak Feby. Ada. Diva, sorry. Diva ada keturunan orang itu. Ada. Iya. Bapak saya. Oke ya. Pertanyaannya bagus sekali, bagus ya. Bagus sekali pertanyaannya ya. Kira-kira sebelum saya jawab ya, kira-kira bagusan mana? Kabel atau wifi? Kabel. Yang lain? Kabel. Cuma saya mau tanya lagi, kalau apa namanya HP pakai kabel ada colokin kabel gitu, ada nggak? Nggak ada ya. Jadi bagus wifi atau kabel itu relatif sebenarnya ya, relatif. Jadi kalau misalnya pilih wifi atau kabel tergantung situasi tempatnya dan tergantung alat yang digunakan itu apa ya. Kabel bagus ya, alatnya apa? Komputer, laptop. Jelas antara wifi dengan kabel itu bagus kabel, stabil kabel pasti. Kalau wifi itu bisa terhalang cuaca ya, tapi bukan suasana hati ya, bisa terhalang oleh cuaca ya, kemudian cuaca ekstrim, bisa juga terhalang oleh tembok dan lain sebagainya, itu wifi. Misal di sini ada wifi satu, kemudian di lab sebelah mau wifi pakai wifi sini, otomatis sinyalnya akan terhalang oleh tembok dan
menghasilkan sinyal yang lemah. Seperti itu. Kalau pakai kabel juga sama, ya, tergantung alatnya juga. Nggak mungkin laptop, ya, berada di tengah lapangan nyambung kabel panjang ke lapangan, nggak mungkin. Juga harus bisa menggunakan fasilitas yang lain dengan WiFi. Jadi bagus atau tidak, sama bagus, ya, tergantung dari pemakaiannya untuk apa. Ya, kalau pemakaian untuk belajaran jelas bagus pakai kabel, untuk ujian bagus pakai kabel. Tapi untuk mobilitas kita bisa bergerak kemanapun, ya, itu menggunakan WiFi. Nggak mungkin menggunakan kabel. Saya dari sini ngajar ke kelas pakai kabel, ke lapangan pakai kabel, ke depan pakai kabel, ribet sekali. Ya, pertanyaan yang bagus dan jawabannya seperti itu, dipilih, ya, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Oke, ya. Nah, sebelum masuk ke diskusi, ini sudah berkelompok, ya. Sebelum masuk ke diskusi, silakan kalian keluarkan lagi HP-nya, ya. Dikeluarkan lagi HP-nya. Silakan lakukan brainstorming, ya, jajak pendapat. Ya. Ini saya tampilkan dulu tadi presentasinya. Nah, ini dia. Silakan bisa di-scan barcode-nya. Yang nggak bisa biasa maju, ya. Jadi nanti tetap, ya, tetap ada kalanya kalian menggunakan handphone, ya. Ada kalanya kalian juga, keluar dulu. Ada kalanya kalian juga meletakkan handphone agar lebih fokus dalam belajar. Silakan dimasukkan jawabannya. Pertanyaannya apa nih? Ya, silakan di scan dulu. Nanti kalau saya suruh masukkan lagi HP-nya, masukkan lagi, ya. Sudah sebelah sini sudah bisa? Sudah. Pertanyaannya apa, Mbak? Itu, Mbak. Apa penyebab komputer kita terkoneksi ke jaringan lokal? Oh iya, apa penyebab komputer tidak terkoneksi ke jaringan lokal? Iya. Silakan dijawab, ya. Saya beri waktu 1 menit. Di sini juga ada, ya, tapi sayangnya sudah pindah, ya. Yang asli Cilacap ngomongnya lebih medok lagi, ya. Bu Yani itu sudah pindah ke Cilacap lagi. Yuk, Bu Yani diajar, sudah pindah lagi, ya, ke Cilacap, ya, ke tempat asalnya. Itu medok sekali kan kalau ngomong. Mungkin kalau ngajar nggak mungkin, ya. Saya tampilkan hasilnya. Ada yang nggak bisa masuk? Ada yang belum scan? Belum? Silakan scan dulu. Apa penyebab komputer tidak terkoneksi ke jaringan? 3 jawaban sama, kerusakan kabel, kompakan, ya. Jawaban yang lain belum masuk ini. Ada yang belum masuk scan-nya mungkin? Sudah? Ini jawaban belum masuk tapi. Ini 4, ada lagi. Terjadinya kerusakan WiFi. Jawabannya IC, ya. ICU, ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, ya. Itu namanya kan nanti konsentrasi, konsen apa nggak ditanya apa, jawabannya apa. Nah, nanti kelas 11 ke
misalnya ke Bali kan juga harus tahu ya, kalau cara sama bule kan harus tahu ya. Bahasa Inggris dikit-dikit minimal ya. Jangan ditanya cuma yes no saja ya. What is your name? Yes ya. When you come from, oh no gitu ya. Dan terakhir, are you crazy? Oh yes gitu ya. Bahaya ya. Oke, jawaban 1 IC boleh nggak apa-apa. Ini ada jawaban 5 kerusakan kabel sama. Ini kerusakan pada kabel ya sama intinya ya. Terjadinya kerusakan WiFi, oke betul. Ini masih berkutat pada hardware. Ada yang menjawab software mungkin? Silakan bisa dijawab. Ada lagi yang kayaknya dengan software yang belum jawab. Ini hardware semua. Transfer ya, kerusakan kabel rata-rata ya, betul memang paling besar. Yang lain, yang kaitannya dengan software, ada yang bisa menjawab tidak? Jaringan WiFi yang susah ya. Itu biasanya ini jawaban yang nggak punya paketan ini. Ayo satu aja yang jawab tentang apa namanya softwarenya kira-kira apa? Satu aja. Rata-rata hardware semua dan jawabannya tidak ada yang salah ya, kecuali saya yang salah ya. Saya salah, harusnya saya masukkan nama dulu, masukkan nama gitu kan ya, jadi kan nggak ketik IC kan ya, masukkan nama baru jawaban, harusnya gitu. Saya mohon maaf ya kepada IC ya. Berarti ada yang jawab lagi IC, gede sih. Itu ya, jawaban ini nggak ada yang salah ya. Kerusakan pada kabel, kerusakan pada WiFi, jaringan WiFi susah, itu keluhan. Kalau WiFi susah keluhan, kerusakan pada kabel, terus kerasukan pada ini kabel yang namanya hantu ya, kerasukan ya. Oke, satu jawaban tentang software adalah biasanya driver dari komputer kena virus bisa. Mana? Ada lagi? Oh, belum. Bisa juga jawaban yang lain adalah setting IP. Kenapa nggak dijawab tadi ya? Setting IP salah atau konflik ya. Tapi belum muncul. Oh, dijawab tadi. Oke ya. Jadi itu ya, hardware software dua-duanya nggak cuma salahnya hardware doang. Ya, ibarat hardware itu laki-laki, software itu perempuan ya. Jangan semuanya tertimpa pada laki-laki kesalahannya, walaupun wanita selalu benar ya. Seperti itu ya. Nah, dari hasil ini kalian sudah punya gambaran kan nantinya? Sudah punya gambaran. Nah, kalau sudah punya gambaran, sekarang saya minta tolong untuk dibagikan ininya, LKPD-nya. Lembar kerja peserta didik ya. Ada 2 ya. Yang pertama adalah lembar kerja kelompok. Ya. Yang kedua mandiri. Silakan yang mandiri diisikan nama, kemudian di situ tugasnya adalah nanti menggambarkan topologi jaringan ya. Jadi ada 2 LKPD, mandiri dan kelompok. Yang mandiri dulu silakan ditulis dulu namanya ya. Ini dibagi, yang sudah dibagi ditulis dulu namanya ya. Dari hasil tadi kan sudah saya tampilkan tentang topologi ya, harusnya sudah bisa coret-coret walaupun masih belum maksimal ya. Silakan dibagi dulu. Sambil saya jelaskan ya, saya ulangi lagi. Ada 2 LKPD atau lembar kerja peserta didik, ada 2. Yang pertama mandiri, perintahnya adalah kalian akan membuat sketsa topologi ya. Yang kedua adalah LKPD kelompok. Kurang 1 kelompok 1 ya, ada
ada daftar checklist ya, nanti akan di checklist bareng-bareng oleh kita semua di sini ya, nanti akan dibagikan. Ya, silakan dituliskan dulu ya. Terutama yang mandiri dulu tulis dulu, nanti gampang dicoret-coret, nanti saya kasih waktu ya. Silakan yang bingung mengisinya bisa bertanya lagi ke saya. Ya, bisa memanfaatkan komputer boleh ya. Bisa saling, ini kan kelompok ya, walaupun ada tugas individu kan sama saja jawabannya. Bisa saling berdiskusi ya. Silakan barangkali ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan untuk menjelaskan yang untuk kelompok. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke ya, nggak ada yang ditanyakan ya, bisa sambil berdiskusi juga. Untuk yang LKPD kelompok ya, silakan bisa salah satu masing-masing kelompok ya bisa membuka LKPD-nya. Yang kelompok dibuka di halaman yang kedua ya. Itu ada daftar checklist, ada nggak? Ada ya. Oke. Nah, saya cari yang di sana dulu. Nah. Ya, itu ada durasinya ya, ada durasinya. Silakan kalian sebutkan durasinya kira-kira berapa menit ya. 1. PD dibantu oleh guru menyiapkan alat dan bahan. Berapa menit? 3 menit. Oke. Yang kedua, peserta didik menyalakan komputer berapa menit? 2 menit cukup ya. Kemudian yang ketiga, PD berusaha untuk memasang kabel jaringan, memasang saja. 1 menit cukup? 2 menit, oke, 2 menit tidak apa-apa. Kemudian berikutnya PD mulai mengkonfigurasi 2 komputer ya, bisa dengan browsing di YouTube atau bertanya ke saya lagi juga is oke, nggak ada masalah. Butuh berapa menit? 5 menit. PD melakukan cek koneksi, ngecek saja. 1 menit cukup? 2 menit, oke. PD menganalisis, ya di sini agak lama ini. Menganalisis komputer kenapa nggak konek ke jaringan. Berapa menit? 5 menit cukup? 7, oke. Yang berikutnya PD menggali penyebab. Nah ini yang susah ini ya. Penyebab bisanya nggak konek. Tadi sudah ya 7. Kemudian PD presentasi. 1 kelompok kira-kira berapa menit? 1 kelompok 2, 4, 5, 3 ya. Berarti
nanti silakan yang sudah selesai bisa di checklist ada seperti itu ya. Terus yang nomor 10 terakhir, PD atau peserta didik menerima atau memberikan kritik dan saran ke kelompok lain. Mau diberi berapa pertanyaan? Kalau satu, saya kira 1 atau 2 menit juga cukup. Ya, yang terakhir itu PD timbal balik ya, saling bertanya atau memberikan saran atau kritik. 1 menit ya. Oke, berarti sudah. Terus di situ juga ada template presentasinya. Ya, nanti kalian bisa ambil di jaringan lokal di komputer server. Nanti saya pandu untuk mengambilnya. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, video yang tadi sudah saya share bisa lihat juga di channel saya. Ya, silakan bisa browsing channel saya kalau yang mau ingin belum paham tadi. Ya, bisa melihat di YouTube saya, atau mungkin ada materi atau video yang lebih menarik atau lebih bisa kalian terima. Tidak masalah, bisa browsing lagi di YouTube tentang jaringan komputer. Ya. Nah, sampai pada tahap ini, ya, kalian bisa mengumpulkan informasi dari manapun. Ya, misal teman memang dia paham jaringan, silakan bisa bertanya ke teman satu kelompok atau lintas kelompok. Ya, Pak, saya seringnya sukanya baca artikel Pak di Google. Boleh buka Google, baca artikel. Saya lebih kena kalau pakai YouTube Pak, tutorial pakai YouTube. Silakan pakai YouTube. Bebas mau pakai media yang mana. Oh Pak, saya ingin minta filenya Pak Amar saja di Canva. Boleh, saya beri akses linknya. Jadi semua materi atau semua sumber ya silakan bisa kalian ambil. Nanti saya tarik bener apa enggak itu. Kalau saya luruskan, kalau betul ya silakan bisa dilanjutkan. Ya, paham ya? Oke, berikutnya adalah menyeting. Ya, saya akan demonstrasikan cara menyeting IP yang nanti akan kalian lakukan sendiri. Ya, jadi tolong diperhatikan. Sekali lagi, saya akan mendemonstrasikan ya di depan cara nyeting IP seperti apa. Jadi harus bisa masing-masing sendiri. Walaupun yang nyala komputer cuma 2 untuk praktek, ya silakan saling berdiskusi. Ya, gimana cara nyeting, kemudian cara kalau error, ya menanganinya seperti apa. Saya akan demokan, silakan bisa diperhatikan. Ya. Yang pertama di tampilan awal seperti ini, kita bisa masuk ke jaringan melalui beberapa cara. Ya, bisa melalui beberapa cara. Bisa menggunakan icon komputer di pojok kanan bawah ini, yang ada gambar komputernya, atau juga bisa melalui menu pencarian, kemudian kita ketikkan kontrol panel, itu bisa. Terserah kita mau pakai cara yang mana. Ya, kalau pengen simpel saja, kita cukup arahkan di pojok kanan bawah itu ada gambar komputer kotak ya, sampingnya tombol sound, kelihatan nggak ini? Ya, klik kanan, kemudian pilih Open Network and Internet Access. Ini cara yang lebih cepat kalau menurut saya. Ya, saya ulangi lagi, di pojok kanan, di sampingnya jam, kemudian di sampingnya logo speaker, itu ada gambar komputer, ada nggak? Nah, klik kanan, kemudian Open Network and Internet Access. Silakan kalian buka. Sudah? Sudah ya? Kalau sudah, silakan kalian masuk ke Ethernet. Ya, di sini ada 2 ya. Karena kita pengen setting jaringan kabel berarti masuknya Ethernet. Kalau kita pengen setting jaringan WiFi berarti masuknya WiFi. Karena kita pengen setting jaringan kabel berarti masuknya Ethernet, seperti itu. Nah, kalau sudah masuk Ethernet, pilihnya adalah Change Adapter Option. Ya, Change Adapter Option. Diklik 1 kali saja. Nah,
Nah, di sini ada 3 jaringan kalau di komputer saya ya. Ada jaringan Bluetooth, Ethernet atau kabel dan WiFi ya. Kita pilih yang Ethernet dengan cara klik kanan, kemudian pilih Properties. Klik kanan, kemudian pilih Properties. Ya, pilih Properties, kemudian pilih Internet Protocol versi 4. Nah, di sini dimasukkan IP-nya. Nah, contoh IP-nya di sini, ini pada klik kanan Details atau Status, ya. Kemudian pilih Detail. Ini IP komputer saya adalah 192.168.30.101. Ya, silakan kalian bisa detail ya. Klik kanan, kemudian Status, lalu Detail. Itu untuk menunjukkan IP komputer kita. 192.168.30.101 itu IP komputer saya. Ya, coba dapat berapa di sini dilihatkan? 192.168.30.1. Iya, titik 30.1 itu adalah IP gateway-nya mas. Gateway dari komputer, dari modem yang ada di ruang utama ke komputer ini. Itu gateway. Sedangkan IP komputernya itu yang di atasnya, coba dibacakan. 192.168.30.63. Oke, yang betul adalah itu ya, IP komputer. Oke ya, paham ya? Berikutnya bagaimana sih caranya mengecek ya, mengetek ya. Kesel saya jadinya ya. Bagaimana cara mengecek ya? Cara mengecek apakah komputer kita sudah terkoneksi atau belum, selain dengan menggunakan kita browsing ya. Selain browsing, utamanya adalah sebelum komputer kita punya aplikasi untuk browsing, itu ada yang disebut dengan command prompt ping check IP untuk mengecek jaringan seperti itu ya. Tadi sudah paham ya caranya? Dengan klik kanan open network internet ya, kemudian pilih Ethernet, lalu pilih check adapter option. Untuk mengetahui IP kita, klik status, lalu details, seperti itu. Di video tutorial juga sudah ada, kalau misal yang masih lupa-lupa dikit ya, yang tadi saya share juga sudah ada, seperti itu. Terus cara ngeceknya gimana ya? Dengan cara masuk ke menu pencarian Mbak Mas ya, menu pencarian, ketikkan CMD, tampilannya hitam putih ya. Kalau di saya sengaja tampilkan warna putih ya. CMD di menu pencarian ini, pencarian, kemudian CMD, tekan enter, nanti muncul seperti ini. Kalau dikali warnanya hitam ya. Di saya sengaja tak buat putih agar bisa kelihatan dengan jelas oleh kalian maksudnya ya. Nah, gimana caranya? Dengan menggunakan fasilitas ping ya. Ping itu bukan warna ya. Adalah perintah untuk mengecek jaringan. Ping spasi tadi IP-nya Mas Alfian bawa Mas 192 titik atau 68.30.63. Coba komputer saya terkoneksi nggak dengan komputernya Mas Alfian ya? Nah, kalau jawabannya reply form seperti itu, berarti komputernya terkoneksi ya. Jadi kalian silakan saling bertukar IP antar kelompok, cek dengan perintah tadi ping ya. Silakan Mas Alfian bisa bertanya ke Mas Jafar misal ya, dan seterusnya bisa bertanya IP-nya berapa untuk mengecek apakah komputer ini saling connect atau tidak ya. Silakan saya beri waktu 1 menit ya. Kalau gagal nanti munculnya adalah request timeout, misal seperti ini ya. Kalau IP-nya tidak connect berarti dia request timeout. Silakan saya beri waktu 1 menit untuk mencobanya. Silakan dicoba terlebih dahulu. Bisa saling bertukar antar kelompok boleh, atau saling bertukar di dalam kelompok juga nggak ada masalah ya, berhasil atau tidak.
Silakan saling bertukar ya, dicek. Sebelah sini dicoba tukar-tukaran IP, saling dicek ya, boleh antar kelompok, boleh dalam kelompok juga boleh ya, dicek di detail ya, harus bisa ini ngecek IP, harus bisa ya, karena ini hasil dari pertemuan ini juga harus bisa nyeting dan ngecek, kemudian tahu mengkoneksikannya seperti apa. Bisa. Coba minta IP kelompok sebelah, Mbak. Ping saja, ketik ping. Coba minta IP kelompok connect ke sebelah kan. Kalau sudah ditekan tombol enter, nah, reply form ya, berarti connect ya. Oke, sudah connect ya. Kalau masih request MO berarti tidak terkoneksi dengan komputer yang lain ya. Silakan boleh saling bertanya. Ke saya boleh, atau ke teman juga boleh. Ya, silakan sambil praktik ya. Saya sambil menilai sikap ya. Saya lagi sambil praktik. Saya akan sambil menilai sikap kalian, mana yang aktif dan mana yang tidak aktif ya. Silakan aktif semua, tapi jangan hyperaktif ya. Nah, itu bisa modifikasi itu ya. Diganti warna bisa ya. Backgroundnya juga diganti bisa Mas, biar lebih jelas karena warnanya hitam ya. Sama kayak tadi. Hampir sama perintahnya, silakan bisa dicari ya. Oke ya, bisa semua ya. Yang belum bisa, yang masih bingung siapa? Silakan bertanya. Ya. Jangan sampai nanti setelah pembelajaran kali ini masih bingung, diam-diam saja. Ya. Silakan bertanya. Jadi biar sesuai dengan kompetensinya ya. Harus bisa mencari IP komputer, harus bisa, nyetingnya juga bisa, kemudian mengecek dari satu komputer ke komputer yang lain juga harus bisa. Ya. Oke, sambil mencoba silakan sambil berdiskusi, kemudian hasil diskusinya dituangkan ke presentasi. Nanti saya akan tunjukkan linknya untuk mengambil ya template presentasinya. Silakan bisa perhatikan ke depan dulu ya. Link untuk mengambil presentasinya adalah ini. Saya simpan di jaringan ya. Backslash ya, bukan pakai slash tapi backslash. Kalau ini slash, pakai backslash 2 kali,
ketikkan 192.168.10.242 seperti ini. Kemudian dimasukkan ke Windows Explorer, ya, dimasukkan di address barnya Windows Explorer. Kemudian tekan Enter, lalu pilih User, Public, seminar yang ketiga, lalu template presentasi siswa. Dibuka saja atau dikopi ke komputer kalian. Klik kanan, copy, ya, tanpa gula kopinya ya. Klik kanan copy, kemudian dimasukkan ke database saja boleh. Ya, saya ulangi lagi, /192.168.10.242. Ya, kemudian masukkan ke Windows Explorer, ya, lalu masuk ke User, Public, folder seminar 3, lalu template-nya di copy ke komputer kalian ya. Silakan yang kesulitan untuk mengambil datanya bisa saya bantu, tenang saja. Semuanya Pak. Satu kelompok satu. Oh ya wis tapi diskusi bareng-bareng. Kan kita mau ada bisa ngambilnya tampil enggak? Ya, silakan untuk diisi ya. Di situ ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama adalah penyebab ya, penyebab komputer nggak terkoneksi ke jaringan. Yang pertama adalah penyebab komputer tidak terkoneksi ke jaringan. Berdasarkan dari hasil kalian praktik tadi, ya, juga bisa mencari di YouTube atau di Google. Silakan dijawab pertanyaannya. Ya, bebas, pakai bahasa kalian sendiri, oke, nggak ada masalah. Pakai bahasa kalian, ya. Nanti saya luruskan kalau misal ada bahasa yang kurang baku. Dari hasil praktik tadi, ya,
ya. Kemudian dari hasil literasi melalui YouTube atau media yang lain, silakan dijawab pertanyaan yang pertama. Silakan diskusikan, ya. Dari hasil pengalaman praktik, kemudian dari hasil literasi didiskusikan. Kira-kira apa? Ya, 2 saja nggak masalah, harus 3, 5 nggak masalah. Kira-kira yang paling vital itu apa? Misal 2 yang paling vital, tuliskan di situ. Silakan bisa sambil berdiskusi, ya. Jangan lupa nanti anggota kelompoknya ditulis, ya. Yang pertama itu berdasarkan pengalaman praktik, yang kedua itu berdasarkan dari sumber internet misalnya, ya, atau dari YouTube dan lain sebagainya. Lalu kalian tarik kesimpulan, ya, dari hasil internet dan praktik itu kira-kira apa. Lalu berilah minimal 1, ya, 1 solusinya, 1 saja minimal yang mengena, ya. Pemesahan masalah atau solusinya itu apa, ya. Silakan bisa saling berdiskusi. Dan nanti setelah selesai disimpan lagi, ya, disimpan lagi ke Google Drive saya, ya, atau di jaringan yang sudah saya share. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa bertanya ke saya, boleh, ya, ke Google boleh, atau tadi pengalaman praktiknya sudah mewakili, ya silakan dituliskan di situ. Tolong ya, kabel itu bukan hantu, jangan tulis kerasukan lagi, ya. Kerasukan kabel, aduh. Kan gini, di sini kan ada praktek, di sini ada sumber lain misalnya Google. Nah, kira-kira yang sama enggak? Kalau ke Pak ini tuliskan semua. Kalau yang kamu tulis semua atau tuliskan. Ya, ya. Jadi seperti ini, ya. Tadi kan ada yang dari pengalaman praktik, ada dari sumber yang lain. Kesimpulannya apa? Semisal ini yang dari praktik 2, yang dari sumber lain 2. Penting semua, berarti kesimpulannya semuanya dimasukkan, ya. Atau ada yang sama, ya dimasukkan semua kesimpulannya. Tetapi kalau ada kesimpulan yang boleh dikatakan paling final, ya, atau paling sesuai tepat sasaran, ya dituliskan saja kesimpulannya 2 atau 3, seperti itu. Yang penting adalah solusinya. Dari hasil kesimpulan tadi yang kalian buat, solusinya diapain, ya, agar komputer itu tidak terjadi masalah seperti itu lagi, minimal dalam jangka waktu yang lama. Kalau trouble pasti, tapi minimal jangan dibetulkan besoknya trouble lagi, betulkan lagi besoknya trouble lagi, ya. Artinya solusi itu menggambarkan sesuatu keputusan, ya, yang mengakibatkan atau menghasilkan solusi yang tepat sehingga komputer tidak trouble lagi dalam jangka waktu yang lama, kan seperti itu, ya. Ibarat kalian servis komputer, ya, servis komputer baru servis 1 hari, besoknya trouble lagi, ya, trouble lagi, ya, itu berarti bukan solusi.
masih ada penyakit yang lain ya. Solusi itu berarti sudah menyelesaikan masalah minimal ya, minimal bertahan dalam jangka waktu yang lama. Kalau betul terus ya nggak mungkin ya, namanya elektronik pasti ada saatnya trouble. Ya, silakan 2 menit lagi. Kemudian nanti akan saya persilakan satu kelompok untuk presentasi di depan ya. Ya, silakan untuk satu kelompok presentasi ke depan. Ya, dibacakan hasil presentasi, hasil diskusinya. Jangan lupa judulnya dulu, kemudian anggotanya dibacakan. Ya, silakan bisa perwakilan 2 orang saja nggak masalah. Ya, boleh. Untuk bergantian. Boleh pakai mikrofon, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah berhadir pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, saya dari kelompok 1 dan teman saya yang bernama Lingga Dwi Samudra. Saya akan mempresentasikan analisis penyebab komputer tidak terkoneksi ke jaringan lokal. Penyebab tidak terkoneksinya komputer ke jaringan lokal yaitu berdasarkan pengalaman hasil praktik saya tadi bersama kelompok saya, yaitu kabelan rusak dan input alamat IP yang tidak sesuai prosedur. Penyebab tidak koneksinya komputer ke jaringan lokal yaitu kualitas kabelan tidak sesuai standar dan switch atau hub bermasalah, terjadinya IP konflik, driver jaringan pada Windows tidak terinstall sempurna. Kesimpulan berdasarkan hasil dari pengalaman praktik dan mengambil dari sumber lain yang relevan, komputer tidak terkoneksi ke jaringan lokal disebabkan oleh sebagai berikut. 1. Kualitas kabelan tidak sesuai standar atau sudah aus. Yang kedua, alamat IP pada komputer tidak sesuai prosedur atau terjadi IP konflik. Yang ketiga, driver
LAN pada Windows bermasalah, yang keempat perangkat jaringan lain seperti hub dan lain-lain bermasalah. Pemecahan masalah atau solusi. Yang pertama, pilih kabel LAN yang sesuai standar. Yang kedua, instalisasi kabel LAN harus sesuai standar. Yang ketiga, pengaturan alamat IP agar tidak bertabrakan atau IP konflik. Yang keempat, cek perangkat jaringan lainnya dan pastikan driver LAN pada Windows terinstalasi dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada yang ditanyakan, silakan mau bertanya. Dikasihkan mic-nya, Mas. Saya Muhammad Zadawaludin, izin bertanya. Apabila komputer satu error Windows-nya, apa bisa menyebabkan koneksi jaringan komputer yang lainnya error? Ya, dikembalikan lagi mic-nya. Silakan dijawab. Ya, dijawab sebisanya, Mas. Ya, salah nggak apa-apa. Ya, silakan. Jadi pertanyaannya, kalau komputer satu, ya, komputer satu error, ya, komputer error, apakah kalau komputer error, apakah yang lainnya error? Ya, silakan dijawab. Izin menjawab pertanyaan dari Zaki Awaludin. Yaitu jawabannya, kalau yang error Windows-nya tidak akan mempengaruhi komputer yang lain. Jelas, Mas? Jelas ya. Jadi kalau yang rusak ya itu nggak pengaruh. Satu komputer mati, katakanlah kebakar sekalipun, ya tidak akan mempengaruhi jaringan yang lainnya karena di lab ini menggunakan topologi star. Ya, kecuali yang rusak modemnya jelas mati semua. Gitu ya. Terus kemudian kemudian feedback dari saya. Sebelum itu saya nilai dulu untuk presentasinya sudah bagus. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Ya, terima kasih. Kemudian untuk feedback dari saya, ya, kalau presentasi pasti grogi di depan seperti ini pasti. Saya juga sama dulu seperti itu. Ya, untuk mengatasi grogi, ya, agar kita nggak grogi, salah ngomong ya, apalagi salah ngomong. Mau salah, assalamualaikum ternyata wassalamualaikum dulu bubar dong selesai ya. Ya, jangan melihat mata dari audiens, pasti grogi lama-lama ya. Soalnya ganteng-ganteng dan cantik-cantik, pasti grogi. Jangan lihat matanya, lihatlah bagian kepalanya saja. Itu sudah mewakili dari kita memperhatikan audiens. Ya, jadi kan sempat ada grogi ya, nggak masalah. Coba lihat matanya, ada pentelengi, ya kan, Mas Bapak pentelengi gitu kan ya. Ini pentelengi itu ya masih grogi ya. Ya, seperti itu ya. Silakan bisa lanjut kembali. Terima kasih. Ya, berikutnya ya silakan kalian melakukan self assessment sikap. Ya, assessment sikap itu berarti kalian menilai diri kalian sendiri. Apakah saya selama pembelajaran ini itu sudah baik atau belum? Ya, silakan bisa dinilai sendiri. Ya, dengan menggunakan link berikut. Ya. Ini pertanyaannya ini kurang lebih ya. Jadi menilai diri sendiri itu juga penting ya, self assessment. Nah, yang pertama biasanya pertanyaannya adalah apakah saya sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya. Yang tahu kalian sendiri, jujur untuk diri sendiri. Wah, ternyata saya tadi masih suka bercanda, masih ada main HP-nya, masih ada kurang memperhatikannya. Dinilai sendiri. Ya seperti itu. Jadi untuk apa? Introspeksi diri. Ya, kadang-kadang kalau yang nilai orang kan pasti untuk yang nilai orang ada untuk menilai, tapi untuk diri sendiri, untuk membangun diri sendiri perlu yang namanya self assessment, dinilai oleh diri sendiri. Ya, direnungkan kira-kira ada apa, yang kurang apa, ya, kurang mendengarkan, atau mungkin ada penjelasan saya yang kurang jelas bisa disampaikan. Ya, oke, pada pertemuan kali ini ya sudah cukup ya. Tinggal berikutnya adalah saya akan melakukan refleksi dari pembelajaran ini. Ya, tadi saya masih lihat ada yang main HP sendiri. Ya, nanti untuk kedepannya kami harap ya, saya harap untuk ketika disuruh mengeluarkan HP ya silakan dikeluarkan, kalau tidak disimpan.
ya. Terus juga ada yang beberapa yang masih kurang aktif di kelompok, ya. Nah ini untuk ke depan, ya, apalagi nanti kalian sudah masuk ke kelas 11, ke depan itu harus lebih bagus lagi kerjasamanya, ya. Itu saja refleksi dari saya. Terus untuk umpan baliknya bagus, ya. Untuk kelas ini rata-rata bagus nilainya BKA semua, tidak ada yang C, saya kira, ya. Kekompakannya mungkin di atas dari kekompakan kelas yang lain, ya. Pada saat kelas 11 nanti tetap di bawah, ya. Roh kompaknya tetap di bawah. Jangan karena kelas 11 dipecah nanti rohnya hilang, jangan, ya. Sebarkan kebaikan di kelas 11 nanti. Kesimpulan bersama, ya. Kesimpulan bersama materi yang diajarkan hari ini, ya. Kira-kira apa kesimpulannya, Pak? Ada yang bisa menyimpulkan? Sama, nggak apa-apa. Kesimpulannya kira-kira apa? Materi ini apa? Ngapain aja hari ini? Satu, mempelajari tentang jaringan. Oke, yang lain kesimpulannya? Tadi kita ngapain aja? Cara ngecek IP address. 2, betul. Satu lagi, kesimpulannya apa? Yang paling penting ini yang terakhir. Ya, betul. Kita harus bisa menentukan solusi. Ya, solusinya apa, ya? Solusi dari permasalahan yang bisa menyelesaikan masalah, ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah, seperti itu, ya. Mirip Pegadaian, ya. Itu ya kesimpulannya, ya. Kemudian sekarang saatnya kita tes lagi, ya. Silakan siapkan HP-nya. Tesnya nanti berupa games, ya. Tesnya berupa game sama kayak tadi. Silakan disiapkan HP-nya, scannernya disiapkan, ya. Post testnya di sini. Nah, ini dia. Yang ini, ya. Kalau kurang besar silakan bisa maju ke depan. Ya. Silakan, nanti akan saya tampilkan nilainya juga, ya. Semoga yang tadi salah semua minimal naik lah, ya. Setelah mengikuti pembelajaran minimal naik betul 2, 3 dan seterusnya. Ya, yang tadi sudah berhasil 5, jangan sampai nilainya turun, ya. Sudah berhasil poinnya 5, jangan sampai nilainya turun, pertahankan seperti itu. Yang jelas untuk soalnya mirip-mirip, ya, tapi tantangannya lebih besar, tidak seperti yang pertama tadi, ya. Lebih susah yang sekarang cara memainkan gamenya, ya. Jadi harus lebih berhati-hati. Silakan yang belum di scan, ya. Saya beri waktu kurang lebih 2-3 menit untuk mengerjakan. Nanti akan saya tampilkan hasilnya di layar depan. Silakan, mulai dikerjakan. Lebih susah kan? Iya, Pak. Karena kan belum siap jadi ketabrak tuh, Pak. Iya jelas, namanya proses pasti lebih susah, ya. Sampai saya ngomongnya juga. Kenapa? Aliennya nakal, Pak. Jelas lebih susah, ya. Kalau pretest atau assessment awal jelas, ya, mudah, ya. Kalau post test ya masa mudah juga, ya. Iya. Tolong, ya, jangan dilempar HP-nya, ya, kadang-kadang susah, ya. Oke, saya tampilkan di depan ini, ya, hasilnya. Ya, kita lihat dulu, ya, hasilnya. Coba masa salah semua, ya. Kok pasrah banget, ya. Sinyal juga penting, ya, memang, ya. Iya, masih ada yang bertahan, ya. Dia ternyata belum selesai, ya. Hayati belum, ya.
Mas Alfian masih utuh ya, masih betul semua. Oke. Mbak Febi Rizatul ya, betul 2 ya. Tadi betul berapa Mbak Febi? 0 ya, ini ada kenaikan ya. Tadinya 0 sekarang betul 2, itu sudah luar biasa ya. Lanjut yang lain, masih ada waktu 1 menit untuk mengerjakan. Ya, kepekaan ya, kecepatan kalian berpikir ya, sambil mikir cepat, jangan sampai nabrak, nah itu susah ya. Lebih mudah kalau kalian mengerjakan di kertas kan, beda. Ini dipacu, ada waktunya, ada durasinya, gimana caranya biar nggak nabrak ya gamesnya. Jawaban juga harus cepat, nah itu di situ bedanya. Kalau yang awal tadi lebih mudah ya. Saya refresh lagi. Ya sudah masuk ini, sudah sebagian besar masuk ya. Ditunggu yang lain. Intan, tadi berapa nilainya Mbak Intan? Nanti 0 skala 3. Muhammad Dafa tadi berapa betulnya? Tadi berapa? 1 yang pertama 1, sekarang 3, ada kenaikan ya. Bagus ya. Jadi yang bagus seperti itu. Asesmen awal nilainya lebih kecil, kemudian berikutnya lebih besar ya. Kalau mengalami penurunan ya, berarti selain tadi mungkin agak kurang nangkep materinya, yang kedua karena kurang refleks dalam mengerjakan soal karena bentuknya game ya. Ya, ada 2 anak yang capai nilai sempurna, yaitu Mas Alfian dan Mas Zaki ya. Tepuk tangan buat mereka berdua. Tepuk tangan yang keras ya, approve ya. Tapi jangan tepuk pramuka ya, ini bukan pramuka. Oke ya. Alhamdulillah ya. Langkah demi langkah sudah kita lalui bersama ya. Sudah post test juga, hasilnya juga sudah rata-rata sudah naik ya, walaupun masih ada yang 0 mungkin ya, tapi tidak masalah, nanti untuk pertemuan berikutnya ditingkatkan lagi ya, karena ini masih penilaian formatif belum sumatif ya, masih ada penilaian yang lain. Untuk rencana pembelajaran berikutnya ya, itu kita belajar tentang internet ya. Tadi adalah jaringan lokal, yang berikutnya adalah internet ya. Nanti yang nilainya di bawah KKM ya, itu akan melakukan remedial ya via Classroom. Kemudian yang sudah melebihi KKM ya, nanti akan melakukan pengayaan juga, peningkatan materi. Berarti kan pengetahuannya di atas rata-rata dari teman-teman satu kelas ya. Ada remedial, ada pengayaan. Sudah semua ya? Ya. Sebelum kita tutup di sini pastikan kanan kiri bersih ya, tidak ada yang buang-buang coretan kertas ya, atau buang-buang apalagi sampah makanan ya, karena di sini nggak boleh makan. Pastikan kanan kiri bersih terlebih dahulu. Ya, ada program semut nanti, sejenak memungut sama kayak tadi ya. Nanti ketika meninggalkan ruangan nanti tolong untuk mengambil ya. Terus jangan lupa ya, kita sebagai belajar itu adalah pembelajar sepanjang hayat ya. Jadi ada pepatah Arab itu mengatakan talabul ilmi walau bisin ya. Dari Arab ke Cina itu jauh. Tuntutlah ilmu walau sampai ke Cina. Walaupun secara usianya sudah lanjut atau sudah tua sekalipun, terus menuntut ilmu, apapun itu ilmunya, asalkan bukan ilmu yang tidak baik, seperti itu ya. Oke, sudah selesai, silakan dicek kanan kiri baru ada sampah yang dibawa keluar, kemudian silakan dikumpulkan LKPD nya dulu semua ke depan ya, di meja depan saja sih nggak apa-apa.
Terus dimatikan dulu komputernya sesuai dengan prosedur, ya. Silakan duduk dulu. Setelah dimatikan dulu, pastikan komputernya mati, ya, sesuai dengan prosedur. Sesuai prosedur ya mematikannya ya. Ya, oke. Kalau sudah dimatikan, salah satu boleh untuk memimpin doa. Silakan. Boleh yang tadi, boleh ketua kelas atau yang lain juga boleh, bebas. Yang tadi, oke, silakan ya. Silakan mimpin doa. Ya, semoga pembelajaran kalian bermanfaat untuk kalian semua ya. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan ya. Karena waktunya sudah selesai, bisa meninggalkan ruangan. Jangan lupa sampah ya, kemudian LKPD dikumpulkan ke depan, sampahnya dimasukkan ke tong sampah. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu buat kalian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.